Pasti semua teman-teman yang ada di rumah semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap dong. Meskipun teman-teman ada di rumah tapi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan lebih lagi. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan sama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Mungkin kami punya masalah, tapi kami tahu Tuhan, masalah kami gak seberapa. Karena kami punya Tuhan yang besar.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat dan gembira ya. Gembira karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, sepanjang bulan April adik-adik kita belajar mengenai kasih, love ya, atau adik-adik juga sering dengar sarange ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ya, minggu lalu kita belajar kita harus mengampuni orang yang sudah buat kita kesel, buat kita bete ya, buat kita marah ya, dongkol atau sedih sekalipun. Kita harus, ya dikatakan harus mengampuni mereka adik-adik. Dan hari ini firman Tuhannya adalah kita mau menjadi pembawa kabar baik ya. Kita mau memberitakan kabar baik ke semua orang. Ya, kabar baik itu pastinya ketika orang yang mendengar kabar tersebut menjadi happy, menjadi gembira ya, menjadi sukacita. Contohnya ya, contohnya adik-adik, selama pandemi ini kita diwajibkan ya harus memakai masker ya, harus memakai masker dan harus menjaga jarak. Nah, tapi apa yang terjadi misalkan ada seseorang yang berkata bahwa pandemi ini akan segera berakhir? Wah, itu adalah suatu kabar yang sangat menggembirakan. Ya, kabar sukacita sekali. Berarti kita bisa melakukan aktivitas kita kembali dengan normal ya. Kita bisa bermain dengan teman-teman kita ramai-ramai ya. Kita bisa ngobrol tanpa ada jarak ya. Dulu kalau ngobrol itu harus ada jaraknya adik-adik, tapi sekarang tidak ada jarak lagi, kembali seperti sedia kala. Wah, itu kabar yang gembira. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ada kabar yang sangat baik dari kabar apapun yang ada di dunia ini adik-adik ya. Ceritanya adalah seperti ini adik-adik. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang yang ada di air maupun yang ada di udara ya. Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden adik-adik. Taman yang sangat indah sekali, taman yang sangat bagus. Nah, perintah Allah kepada mereka adalah hanya satu. Mereka tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintah Allah kepada mereka. Tetapi iblis menipu mereka sehingga mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak taat akan perintah Allah ya. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adik-adik. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Sehingga mereka juga menjadi jauh dari Allah. Tetapi apakah ceritanya hanya sampai di situ adik-adik? Wah, kalau ceritanya hanya sampai di situ itu berarti kabar buruk ya. Ada kabar baiknya adik-adik, ada kabar baiknya, kabar yang sangat baik. Karena Allah begitu mengasihi manusia ya. Allah begitu mengasihi adik-adik dan kali Dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa adik-adik.
Ia mau kita ini mempunyai hidup yang kekal. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa ya Allah kita begitu mengasihi kita adik-adik. Dia nggak mau kita binasa. Seharusnya kita ini loh yang dihukum, kita ini loh yang kena punishment ya, kita ini yang harusnya dihukum. Orang kita kok yang berbuat salah, orang kita kok yang melakukan dosa. Tetapi Allah mengirimkan siapa adik-adik? Allah mengirimkan Tuhan Yesus. Allah mengirimkan juru selamat ya, yang menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus itu tidak melakukan dosa. Tuhan Yesus nggak ada dosanya adik-adik. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan posisinya kita. Dia yang mau mati di kayu salib menggantikan dosanya kita adik-adik. Ya, dosanya kita adik-adik, mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Wow, Tuhan Yesus begitu baik ya. Dia mau berkorban demi kita semua ya. Begitu baiknya, itu merupakan kabar baik adik-adik. Kita diselamatkan. Kabar keselamatan inilah yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada semua orang ya. Di dalam Alkitab juga ada adik-adik seorang perempuan Samaria yang memberitakan kabar baik kepada semua orang yang dia temui adik-adik. Ya, ceritanya seperti ini. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur tersebut. Tuhan Yesus memberitahu perempuan itu, jika engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mempunyai air hidup, ya. Jika diminum, tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta kepada Tuhan Yesus tentang air hidup itu. Apa sih air hidup? Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengetahui adik-adik bahwa perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami. Wah, perempuan Samaria ini begitu kaget ya. Karena Tuhan Yesus kok bisa tahu tentang perbuatannya. Dan perempuan Samaria ini lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini pergi dan memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat telah datang. Ya. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya tentang makanannya. Makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Allah. Akhirnya, orang-orang Samaria percaya pada Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik, luar biasa ya perempuan Samaria ini. Dia mau memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang, ya. Kabar baik, kabar yang sangat-sangat baik. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu adik-adik, ya. Dan kita juga mau nih adik-adik, kabar keselamatan itu tidak hanya sampai di Kalidia dan adik-adik saja, tetapi kita mau memberitakan kabar baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Mereka harus mendengar bahwa mereka ini diselamatkan, ya. Kalau mereka percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesuslah adalah jalan kebenaran dan
hidup adik-adik. Kita nggak mau egois adik-adik. Kita hanya tahu kabar baiknya sampai di diri kita doang, diri kita saja. Tapi kita mau menyampaikan kepada semua orang, ya. Jadi semua orang juga tidak binasa adik-adik, ya. Kita mau semua orang itu hidup yang kekal. Sama seperti perempuan Samaria tadi, dia menyampaikan kabar keselamatan ke semua orang. Nah, jadi siapa sih yang harus memberitakan kabar baik? Ya, apakah hanya seorang pendeta? Apakah kakak pembina saja? Tidak adik-adik. Yang bertugas memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini adalah tugas kita semua. Tidak terkecuali, adik-adik pun juga bertugas untuk menyebarkan kabar baik, ya. Kita mau teman-teman kita selamat, kita mau tetangga kita selamat, kita mau saudara kita selamat, kita mau keluarga kita selamat, ya. Amin adik-adik. Dan bagaimana ya caranya kita untuk menyebarkan kabar baik ini adik-adik? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melakukannya lewat contoh hidup kita, ya. Kita berkata lewat perbuatan kita, ya, lewat perkataan kita, lewat sikap kita. Kita dapat mencontohkan kehidupan kita yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, ya. Dan yang kedua adik-adik, kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, ya. Apa yang sudah adik-adik alami bersama Tuhan Yesus. Kali dia sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakitnya kali dia. Waktu kali dia sakit, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, ya. Dia yang menjadikan sahabat, dia yang menjadi sahabatnya kali dia, ya, pada waktu kali dia sendirian, ya. Dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberi kesembuhan. Kali dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah begitu baiknya di dalam kehidupan kali dia. Nah, adik-adik bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya adik-adik. Ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi sahabatnya adik-adik, ya, ketika adik-adik sedang sedih atau sedang ada masalah, adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong hidupnya adik-adik. Nah, adik-adik luar biasa, ya. Yuk, kita mau menyebarkan kabar baik, kabar keselamatan ini kepada semua orang. Jangan sampai di sini saja, tetapi sampai ke semua orang. Memberitakan kabar baik. Karena ini adalah tugas kita semua, ya. Tugas kita semua. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, dikatakan di dalam firman Tuhan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, yuk adik-adik, kita mau semangat, ya, memberitakan kabar baik ini, berita keselamatan. Oke adik-adik, yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau terus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang Tuhan Yesus. Kami tidak mau hanya sampai di sini saja Tuhan Yesus, tetapi kami mau semua orang juga selamat Tuhan Yesus. Semua orang percaya akan Engkau Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, Engkau yang terus memberikan kami kekuatan. Kami percaya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu.
Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.